Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kuktik dengan saya Rizky Cahayu, NIM 103112430121. Di sini saya akan mempresentasikan terkait aplikasi kami yang berbasis mobile, yaitu dengan bernama Kuktik. Di mana ini adalah laporan DUPL, yaitu sudah progres aplikasi kami sudah di tahap pengujian, yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang terdapat pada aplikasi Kuktik telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang didefinisikan pada dokumen SKPL dan DPPL. Nah, kemudian ini adalah deskripsi umum terkait definisi dan singkatan yang digunakan di dalam laporan. Kemudian ada beberapa komponen perangkat lunaknya, ada sistem operasi yaitu menggunakan Windows, terus ada database, backend, REST API, lalu ada browser menggunakan Google Chrome, dan tools pengujian yaitu Postman, Android, dan emulator. Lalu untuk perangkat keras yang kami gunakan untuk pengujian itu ada laptop atau PC, RAM, penyimpanan smartphone, Android, dan koneksi internet. Nah, kemudian di sini ada beberapa material penguji di mana ada mencari resep, registrasi dan login, favorit, pantry, rating, AI assistant, dan bagian profil. Lalu ada sumber daya manusia, yaitu diperlukan untuk melakukan pengujian ini, yaitu pengembang aplikasi Kuktik, penguji tester yang memahami proses bisnis aplikasi, dan perwakilan penggunaan. Lalu di sini ada metode pengujian, yang mana metode yang digunakan adalah black box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa memperhatikan struktur kode program. Nah, jadi tujuan penelitian ini yang pertama kesalahan antarmuka, kesalahan validasi data, kesalahan fungsi, akses database, hak asas pengguna, kesalahan performa aplikasi. Lalu di sini ada rencana pengujian. Nah, di rencana pengujian ini ada beberapa kelas uji yang nantinya akan saya share terkait pengujian dari masing-masing fitur yang kami gunakan di aplikasi ini. Lalu di sini ada pengujian, pelaksanaan pengujian, yaitu sesuatu yang diharapkan dan sesuatu output yang dihasilkan setelah melakukan pengujian tersebut. Nah, mungkin untuk di bagian pelaksanaan pengujian ini kita langsung bisa masuk aja ke aplikasinya. Lalu di sini ada profil. Nah, ini juga kita bisa langsung terhubung dengan profil, dimana di sini juga ada AI. Nah, di sini adalah AI yang bisa membantu user ketika ingin menemukan resep yang belum ada tampilannya di dashboard sebelumnya. Di sini udah saling terhubung antar fitur. Berbasis mobile menggunakan front end yaitu dengan bantuan Flutter, dan menggunakan back end dengan bantuan Spring Boot Java, dan menggunakan database JSON. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur login, register, dan forget password, dan juga ada continue as guest. Nah, di sini saya akan refresh dulu. Ini splash screen, lalu loading screen, dan akan masuk ke bagian login screen-nya. Di sini kita bisa masukkan password, misalnya agung@gmail.com. Lalu saya akan masukkan passwordnya, dan itu minimal 8 password. Jika passwordnya kurang dari 8, dia tidak akan bisa masuk. Oke, lalu saya pencet login dan akan masuk ke bagian home screen. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian register. Di sini harus masukkan nama lengkap, lalu masukkan email, lalu password, dan confirm password. Nah, confirm password dan password yang atasnya itu harus sama, jika tidak dia tidak akan bisa register. Dan ada notif, yaitu password does not match, artinya password itu tidak sama.
Lalu kita pencet register dan akan masuk ke dalam screen login. Lalu ada bagian forget password. Di sini kita harus enter email yang ingin kita reset passwordnya. Lalu kita send. Oh ya, sebelumnya ini jika formatnya tidak sama, dia tidak akan bisa nge-send verification code-nya. Kita send, lalu di sini ada verification code. Bisa kita masukkan verification code-nya dan bisa kita hapus juga. Dan bisa resend. Setelah resend itu akan ada hitungan mundur 1 menit untuk resend code selanjutnya. Lalu kita klik verify. Selanjutnya new password. Kita masukkan password yang baru yang ingin kita ganti. Contohnya ini. Nah, di sini juga sama, jika passwordnya tidak match, itu tidak akan bisa submit. Kita submit. Nah, akan ada pop up juga, passwordnya sudah terganti. Kita login lagi. Oke, kita login dan akan masuk ke bagian bagian home screen. Dan selanjutnya yang guys juga tidak memerlukan password, tidak memerlukan email, jadi bisa langsung masuk ke tampilan home screen. Dan di bagian jika kita masuk ke continuous guys, dia tidak bisa melihat resep, hanya bisa melihat home screen saja, tidak bisa melihat detail resepnya, dan harus login atau membuat akun untuk bisa melihat isi resepnya, seperti itu. Selanjutnya untuk Rizky Cahayu untuk menjelaskan bagiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk halaman yang pertama, yaitu saya mendapatkan plottingan di bagian dashboard, yaitu di mana dashboard ini sudah berisikan tentang searching, di mana searching resep yang ingin kita cari, ada kategori-kategori populer, resep yang sedang lagi FYP, lalu ada reguler dan signature. Nah, jadi di sini itu kami menggunakan data dummy untuk menampilkan beberapa keterkaitan terhadap resep yang ada. Nah, kemudian di sini kita ada juga signature. Nah, lalu misalnya kita ingin mencoba di reguler. Nah, ini kita ketika klik resep, salah satu resep, dia akan memunculkan ingredients dan instruksinya, di mana ada juga berapa lama waktunya, servingsnya, dan tingkat kesulitannya. Lalu ada juga kita user bisa memberikan rating kepada resep ini. Nah, kita juga bisa menambahkannya ke favorit dan juga bisa membatalkannya ke favorit. Ketika kita silang, kita akan kembali lagi ke halaman dashboard. Di sini saya klik salah satunya, ini yaitu tidak ada, berarti belum ada yang kategorinya ditampilkan, mungkin karena belum diinputkan oleh user nantinya. Nah, di sini ada salah satu contohnya, yaitu creamy pasta. Nah, ini juga sama, menampilkan detail resep. Nah, lalu di signature juga sama. Ini sebenarnya ada gambarnya, cuman karena kendala jaringan mungkin agak sedikit lama. Nah, oke. Lalu di sini kita bisa mencari dan searching. Nah, di sini ketika kita ngeklik searching, itu ada beberapa seperti history mungkin yang setelah kita searching sebelumnya. Lalu kita di sini bisa ngeklik, misalnya kita ingin mencari chicken. Nah, akan muncul, kita X, misalnya kita cari yang enggak ada nih. Nah, resep tidak ditemukan. Lalu setelah itu kita klik salah satu, ternyata sudah bisa. Oke. Nah, jadi untuk setiap
fiturnya ini juga sudah saling terhubung. Misalnya kita ke pantry, ini sudah bisa add item, edit item, delete item. Ke create kita juga bisa menambahkan reguler dan signature menu. Perkenalkan, nama saya Erlina Setiani dengan NIM 1031124302229. Terus di aplikasi ini akan menampilkan fitur buat resep. Di sini ada dua tipe, ada yang reguler, ada yang signature. Pertama kita akan ke reguler resep. Di sini ada untuk upload foto, ada nama resepnya, terus ada deskripsi juga, terus kategorinya itu ada 3, yaitu ada 4, itu ada appetizer, main course, terus dessert, dan breakfast. Terus ada difficult itu buat ketingkatan susah, sedang, atau susah banget. Terus ada berapa lama waktu buat memasaknya, terus ada servingnya juga, ada ingredientsnya juga, terus ada step-stepnya. Kita juga bisa menambahkan foto. Nah, nama resepnya misal ayam goreng, deskripsinya terus kategorinya makanan utama tuh di main course, terus ketingkatannya tuh isi, terus lama masaknya tuh sekitar 10-15 menit. Terus servingnya 2 mungkin. Ini ingredientsnya ada contoh 1, ada contoh 2, bisa nambah beberapa buat catatan. Terus di sini ada step-stepnya buat kita masak gitu. Terus setelah itu kita klik publish. Nah, jika sudah dipublish maka akan muncul pop-up berhasil dipublish. Baik, jadi di sini ada fitur pantry. Di fitur pantry ini kita bisa add item. Kita add item, menambahkan nama item atau bahan item yang ingin dimasukkan. Misalnya pasta. Dengan kuantiti atau beratnya itu adalah 500 gram. Expired date-nya bisa di tanggal 30 dulu mungkin. Add pantry, lalu di add pantry. Nah, di sini dapat terlihat jika tanggal kedaluarsanya masih lama itu berwarna hijau, sedangkan jika tanggal kedaluarsanya sudah dekat itu
akan berwarna merah. Kemudian di pantry ini juga bisa mengedit bahan yang sudah ditambahkan ke pantry atau bisa juga menghapus. Boleh dicontohkan mengeditnya. Diedit mungkin quantity sama tanggal kadaluarsanya bisa. Diubah lebih dekat. Oke, save change. Nah, begini tampilannya jika tanggal kadaluarsanya sudah mulai dekat dan bisa juga dihapus. Nah, begitu. Dan untuk tombol navigasi bar di pantry ini terhubung ke masing-masing fitur. Contohnya ada home, pantry, AI, create, dan profile. Bisa ke bagian profile. Baik, di sini ada fitur profile. Di dalam fitur profile ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ada edit profil, ada share profil, dan think out. Ada juga menampilkan username, email, negara, juga bio dari user. Coba ke edit profil. Di edit profil di sini user bisa mengubah nama, username, email, location, sama bio, dan juga bisa ganti foto profil. Ke galeri. Bisa dipilih satu foto dari galeri. Contohnya seperti itu. Namanya juga bisa diedit. Jadi ayam goreng Upin Ipin. Username-nya juga bisa diedit. Ayam. Lokasi bisa diedit juga, Malaysia. Bangladesh. Di bio juga bisa diganti sesuai dengan bio yang diinginkan oleh user. Oke, kalau sudah ganti semuanya bisa menekan save change untuk menyimpan data yang sudah diganti. Setelah save change ditekan, profil akan otomatis keganti. Di profile juga ada share profile. Di share profile ada beberapa pilihan, bisa copy link, bisa kirim ke Facebook, ke X, dan WhatsApp, juga Telegram. Ini juga ada beberapa navigation bar yang bisa berhubung ke halaman lainnya. Ada home, pantry, AI, create, dan tempat yang sekarang itu profile. Ini jika menekan tombol sign out, user akan kembali ke menu login. Di sini saya akan menjalankan bagian dari asisten AI-nya. Yang pertama, kita bisa menanyakan resep dari nasi goreng. Nah, AI tersebut akan menjelaskan secara detail apa saja bumbu-bumbu ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sebuah nasi goreng.
Lalu di sini kita bisa menanyakan resep dari sebuah foto atau makanan yang belum kita tahu apa resepnya. Kita mengupload sebuah foto, contoh yang di sini ada foto ayam goreng. Lalu kita send. Lalu di sini kita menunggu AI-nya mencari resep yang digunakan. Nah, di sini resep dari foto yang kita kirim telah muncul. Lalu di samping itu masih ada satu fitur lagi, kita bisa langsung mengupload dari jepretan kamera kita sendiri. Kita akan mencoba bagian fitur lainnya, yaitu mengupload langsung dari jepretan kamera. Di sini kita menekan tombol plus, lalu ambil kamera. Nah, di sini kita bisa langsung memotonya, lalu centang. Lalu di sini kita bisa menanyakan ini menu apa atau ini resepnya apa. Mungkin karena di sini kita memfotonya gambarnya belum jelas, di sini AI-nya merespon, terima kasih banyak sudah menghubungi saya, namun hasil dari AI mengamati itu bukan dari sebuah resep makanan ataupun menu makanan.